Wali Songo merupakan aulia illah, para wali Allah yang telah berjasa besar menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Wali Songo merupakan panutan kita, qudwah kita, yang harus kita teladani dengan mental yang besar, dengan kegigihan yang luar biasa, berhasil mengislamkan masyarakat Nusantara sampai-sampai menyebabkan hilangnya kerajaan Majapahit dan kerajaan Pajajaran, juga Sriwijaya di Palembang. Itu tanpa peperangan, tanpa kekerasan, tanpa konflik senjata. Dengan apa? Dengan pendekatan thaqafah wal hadarah, akhlakul karimah, budaya dan peradaban. Mereka bisa mengislamkan masyarakat Jawa. Nah, Wali Songo ini dalam kitab Syamsud Dhahirah sudah diputuskan dalam kitab Syamsud Dhahirah, Wali Songo keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belakangan timbul masalah. Para habam yang di Indonesia ini kebanyakan, atau ngakunya bukan kebanyakan, pengakuan beliau sendiri adalah turunan Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Uredi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Azin Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dimasalahkan, di antara yang bermasalahkan adalah Kiai Ibaduddin dari Banten, yang mengatakan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir tidak punya putra yang namanya Ubaidillah. Maka nasabnya para habaib di Nusantara Ba'alwi yang masuk atau nyambung ke Ahmad Al-Muhajir melalui Ubaidillah batal gugur, kecuali kalau ada data lain yang kuat yang bisa mengalahkan pendapatnya Ustadz Imad. Ini kita bukan masalah like atau dislike ya, bukan masalah kita cinta atau enggak cinta atau benci, enggak. Mari kita diskusi ilmiah berdasar fakta dan burhan, data yang nyata. Nah, Ustadz siapa? Tubagus Nur Fadli ini berhasil dengan susah payah menyelusuri semua hal ini. Kesimpulannya, Wali Songo bukan dari Ba'alawi bin Ahmad Al-Muhajir. Artinya Wali Songo tidak kita ragukan bahwa beliau adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari Ba'alawi. Nah, jadi masih ada masalah besar. Kalau mau selesai, ini habaib ini turunan siapa? Ayo kita ilmiah, nggak usah emosi, jangan. Ayo kita telusuri nasab beliau ini. Kalau terbukti memang itu benar nasabnya Imam Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Uredi, kita harus hormat kepada habaib karena turunan Rasulullah. Qul la as'alukum alaihi min ajr illa al-mawaddata fil qurba. Itu Quran itu. Katakan Muhammad, saya tidak mau imbalan. Dalam dakwah itu saya nggak mau imbalan, nggak mau bayaran, kecuali satu aja yang saya minta, cintailah keturunanku. Maka kita umat Islam harus wajib menghormati keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya kita buktikan mana yang betul-betul habaib keturunan Rasulullah, mana yang tidak benar. Bahwa Wali Songo itu adalah bukan Ba'alawi. Ya, Wali Songo bukan Ba'alawi yang sedang diperdebatkan oleh Kiai Imad, bukan. Lepas dari itu. Tapi Wali Songo turunan Al-Bukhari daripada Musa Al-Kadhimi. Musa Al-Kadhimi bin Ja'far Shadiq, kakaknya Ali Uredi. Kakaknya Ali Uredi bin Ja'far Shadiq. Musa Al-Kadhim. Itu Musa Al-Kadhim kebanyakan di Irak dan di Iran. Musa Al-Kadhim itu Khomeini lah. Itu Musa Al-Kadhim ya. Betul. Ya mungkin ada data yang bisa disampaikan. Ya, silakan. Mari para untuk ada permintaan dorongan Buya untuk menghadiri acara haul di Istiqlal itu. Kepada masyarakat Islam semuanya, mari kita sukseskan, kita meriahkan haul Aulia Tis'ah, haul para wali 9 yang akan diadakan tanggal 29 ya. 29 Juli ini di Masjid Istiqlal, dimulai jam 10. Mari kita meriahkan haul ini. Karena itu adalah leluhur kita, itu panutan kita, itulah yang berjasa besar
mengislamkan leluhur kita dulu, nenek moyang kita. Harus kita peringati hari wafatnya atau haul namanya. Kita biasa menghauli kiai-kiai, haulnya kiai A, kiai B, ini lebih-lebih haulnya Wali Songo, Wali 9 yang telah mengislamkan Indonesia hanya 50 tahun, tahun 1450 sampai tahun 1500 Masehi. 50 tahun bisa menghilangkan Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya tanpa peperangan. Ada yang mengatakan bahwa Wali Songo itu apa namanya fiktif. Ya baca sejarah dong, tuh orang ngomong sembarangan. Baca sejarah. Bukti ada, kuburannya ada, turunannya ada. Manuskrip juga banyak di Cirebon, terutama saya tahu di Cirebon, terutama saya tahu persis di Cirebon, Sunan Gunung Jati. Tinggalannya tulisan banyak, ajaran-ajarannya. Jangan asal ngomong lah, ayo kita diskusi ilmiah. Jadi keturunannya juga nggak terputus. Ya. Buya Said juga ada, lagi-lagi. Munawir ada, Tubabil Fadil ada. Oke, Baik. Pak Tubabil Fadil. Baik. Apa yang ditemukan dari hasil riset yang Anda lakukan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah balamin wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, dari penelitian kami ini bermula di tahun 2017, kalangan habaib itu bernama Ali Din Assegaf yang didatangi oleh para peneliti Jepang ingin meneliti tentang para keturunan Rasulullah di Indonesia. Nah, ketika menanyakan tentang masalah Wali Songo, di sana Ali Din Assegaf menyatakan bahwasanya dalam kriteria ilmu nasab, kalangan ahli nasab Yaman hanya mencatat dari Nabi Muhammad sampai ke nama Abdul Malik saja. Nah, sedangkan dari Abdul Malik ke bawah sampai ke Wali Songo dinyatakan adalah sekedar pendapat sejarawan. Menurut Ali Din Assegaf seperti itu. Sehingga dalam pandangan beliau, nasab Wali Songo kepada Rasulullah dari jalur Asmakan Ba'alawi itu tidaklah sesuai dengan kriteria ilmu nasab, hanya pendapat sejarawan saja. Nah, dari hal tersebut keluarga Wali Songo tidak menanggapi dengan emosional atau marah-marah atau gimana, misu, enggak. Kita kemudian meninjau kembali tentang masalah nasab Wali Songo dari berbagai versi sejarah, dan nantinya alhamdulillah juga ketemu kesesuaian dengan ilmu genetik. Jadi dari versi sejarah dulu, ternyata kita temukan bahwasanya dalam sejarah Nusantara, para wali Nusantara di masa-masa abad pertengahan, abad 14-15 yang masuk ke Nusantara ini, atau para wali Songo, muasalnya itu tidaklah dari Yaman. Ini terindikasi dari gelar para wali Nusantara. Misalkan ada yang bergelar Maulana Maghribi, artinya berasal dari Maghrib atau Maroko. Dan di lain jalur ada juga tokoh semisal ayahnya Sunan Ampel, itu bernama atau bergelar Ibrahim Asmarakandi, yang terindikasi dari Samarkand, Uzbekistan. Nah, kemudian beberapa para wali ini bergelar Mahdum. Misalkan Sunan Bonang Mahdum Ibrahim, dan juga Syarif Hidayatullah dalam data sejarah Banten tercatat dengan gelar Sunan Mahdum Gunung Jati. Nah, setelah kita kaji, gelar Mahdum ini ternyata adalah gelar turunan Ahlul Bait Nabi yang digunakan di daerah Asia Tengah dan Asia Selatan. Artinya bukan berasal dari Yaman. Andai kata dari Yaman, mestinya bergelarnya Habib Gunung Jati, Habib Hidayatullah, atau Habib Ibrahim Bonang gitu. Tapi ternyata tidak. Artinya ini membuktikan bahwasanya jalurnya bukan dari Yaman. Atau demikian pula ayah Sunan Ampel, mestinya Ibrahim Al-Yamani atau Ibrahim Al-Hadromi, ternyata tidak, tetap Asmarakandi. Begitu juga yang tadi dari Maghrib atau Maroko, mestinya kan kalau dari Yaman, Maulana Yamani, Maulana Hadromi, ternyata tidak. Artinya dalam sejarah Nusantara ini pernah terjadi pembelokan sejarah dan silsilah. Yang semestinya dalam peta Nusantara ada yang berasal dari Maroko, ada yang berasal dari Asia Tengah, Uzbekistan, terbelokkan melalui jalur muasal Yaman. Nah, ini kita juga temukan indikasi dikarenakan di masa lalu para sesepuh leluhur kita itu belum sempat berkorespondensi langsung ke negeri muasalnya. Padahal itu sebuah suatu yang logis. Misalkan bila mana saya atau Kiai atau Buya tinggalnya misalkan di Jakarta, tapi riwayat silsilah leluhur kita itu ada dari Sunan Gunung di Cirebon, atau ada kalau saya juga ada yang di Banten. Tentu sesuatu yang logis kami mengkonfirmasi atau silaturahimnya dengan keluarga yang di Cirebon atau keluarga yang di Banten, tidak ke Jogja atau Ternate atau Tidore, karena di Indonesia ini kan kerajaan-kerajaan banyak, para wali tempat-tempatnya juga banyak, tapi harus disesuaikan dengan riwayatnya yang logis. Kalau kita riwayat leluhur keluarga kita dari Cirebon, tentunya konfirmasinya ke Cirebon. Nah, ini artinya leluhur kita semestinya ada versi yang jalurnya itulah Mesir atau Uzbek, kemudian Maroko.
Di masa lalu belum sempat konfirmasi ke negeri muasal.